Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang jemaah haji menangis histeris karena melihat banyak orang di pelataran Ka'bah banyak yang berkepala babi. Mari simak cerita seru ini dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Pesawat yang membawa Karim dan rombongan jamaah haji meluncur di udara dengan tenang. Di kursinya yang nyaman di kelas bisnis, Karim menyandarkan tubuhnya. Ia memandang keluar jendela, melihat hamparan awan yang tampak seperti lautan kapas. Hatinya bergemuruh, seharusnya ini adalah perjalanan suci, penuh keberkahan. Namun, di balik kebanggaan itu, ada sesuatu yang terus menghantui pikirannya. Uang yang membiayai perjalanannya ke tanah suci bukanlah uang yang bersih. Selama bertahun-tahun, Karim membangun bisnis dengan cara yang curang. Ia menerima suap dalam proyek-proyek besar, memanipulasi laporan keuangan, dan menipu klien tanpa merasa bersalah. Dengan uang haram itulah ia bisa membeli paket haji VIP, hotel bintang 5, layanan eksklusif, dan berbagai fasilitas mewah lainnya. Ia meyakinkan dirinya bahwa dengan berhaji, segala dosanya akan dihapus. Allah Maha Pengampun, batinnya mencoba menenangkan diri. Tapi entah mengapa, kegelisahan semakin mencengkeram jiwanya, membuatnya sulit bernapas meskipun berada di dalam kabin pesawat yang nyaman. Setibanya di Jeddah, Karim disambut oleh udara panas yang menyengat. Namun, hal itu tak mengurangi semangatnya. Rombongan jamaah haji VIP langsung diarahkan ke bas mewah yang membawa mereka menuju Makkah. Sepanjang perjalanan, Karim berusaha menikmati pemandangan padang pasir yang luas. Sesaat, ia merasakan perutnya mual, tetapi ia kembali mengabaikan perasaan itu. Saat bas memasuki kota Makkah, Karim melihat kemegahan Masjidil Haram dari kejauhan. Hatinya bergetar. "Aku benar-benar di sini," bisiknya. Dalam hati, ia berharap bahwa dosa-dosanya akan luruh begitu ia menginjakkan kaki di tempat paling suci di muka bumi ini. Ketika ia turun dari bas dan berdiri di hadapan Ka'bah untuk pertama kalinya, air matanya mengalir. Tapi bukan air mata penyesalan, melainkan air mata kebanggaan. Ia merasa istimewa, merasa menjadi orang yang beruntung karena bisa berada di sini dengan segala kemewahan yang ia miliki. Namun, di tengah kehusyukan itu, ada sesuatu yang aneh. Ketika Karim menatap Ka'bah, sekelebat bayangan melintas dalam pandangannya. Sekilas, ia melihat sesuatu yang ganjil, warna hitam di sekitar Ka'bah tampak lebih pekat dari seharusnya. Seolah ada sesuatu yang menyelimuti tempat itu dengan aura yang berat. Suara lantunan doa dan zikir dari jamaah terdengar menggema, tetapi di telinganya, suara itu terasa jauh, seperti bisikan samar yang menggema di kejauhan. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku hanya lelah, pikirnya. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu ada sesuatu yang salah. Ia merasa seperti seorang penyusup, seseorang yang tidak seharusnya berada di sini. Dan perasaan itu semakin kuat ketika ia melangkah lebih dekat ke pelataran Ka'bah, tanpa menyadari bahwa kengerian sedang menunggunya. Karim melangkah perlahan menuju pelataran Ka'bah, bergabung dengan ribuan jamaah yang bertawaf. Suara takbir dan doa bergema di sekelilingnya, menciptakan harmoni spiritual yang begitu syahdu. Namun, ada sesuatu yang terasa janggal. Di tengah putaran tawaf, Karim merasa ada yang memperhatikannya. Matanya berkeliling, mencoba mencari sumber kegelisahannya. Lalu, tiba-tiba, pandangannya terhenti pada satu sosok di antara lautan manusia. Sosok itu tampak seperti jamaah lainnya, mengenakan pakaian ihram yang putih bersih. Namun, saat wajahnya terlihat jelas, darah Karim seakan membeku. Itu bukan wajah manusia, melainkan kepala seekor babi.
Mata hitam pekatnya menatap tajam ke arah Karim, seolah menembus relung jiwanya. Karim tersentak, tubuhnya melemas. Ia mengucek matanya dengan panik, berharap ini hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun, sosok itu masih ada di sana, berdiri tak jauh darinya, tak bergerak, hanya menatap. Mulutnya yang menyerupai moncong babi sedikit terbuka, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang menjijikkan. Udara di sekitar Karim terasa semakin berat, membuatnya sulit bernapas. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu mulai melangkah mendekat, membuat Karim semakin panik. Detik itu juga, telinganya menangkap suara serak yang dalam, suara yang tak mungkin berasal dari manusia. Kau pikir Allah tidak tahu dari mana uang yang kau gunakan untuk sampai ke sini? Suara itu bergetar, penuh dengan sesuatu yang tak terjelaskan, seperti gemuruh kemarahan yang tertahan selama bertahun-tahun. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin membanjiri pelipisnya. Kata-kata itu menghantam kesadarannya seperti palu godam. Bayangan dosa-dosanya berkelebat dalam pikirannya, suap yang ia terima, harta haram yang ia kumpulkan, dan kesombongan yang selama ini ia pelihara. Ia ingin menunduk, ingin menghindari tatapan makhluk itu, tetapi tubuhnya terasa terkunci. Sosok berkepala babi itu kini hanya beberapa langkah darinya, matanya tak berkedip, penuh dengan penghinaan. Di tengah ketakutannya, Karim akhirnya berhasil mengeluarkan suara, meskipun terdengar lirih dan gemetar. Aku ingin bertobat, namun makhluk itu hanya tersenyum dingin, seolah mengejeknya. Tidak semua tamu diterima di rumahnya. Ucapannya menggema di kepala Karim, menancap seperti belati yang merobek keangkuhannya. Dan saat itu juga, lututnya melemas. Tubuhnya mulai bergetar hebat, dan sebelum ia sempat menyadari apa yang terjadi, kegelapan mulai menyelimuti penglihatannya. Karim jatuh berlutut di pelataran Ka'bah, tubuhnya gemetar hebat. Ribuan jamaah di sekelilingnya terus bergerak, larut dalam ibadah mereka, tak menyadari penderitaan yang sedang melanda dirinya. Namun bagi Karim, dunia seakan berhenti. Sosok berkepala babi itu masih berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan penuh penghinaan. Nafas Karim tersengal, dadanya terasa sesak. Ia ingin lari, ingin berteriak, tapi lidahnya terasa keluh. Tiba-tiba, makhluk itu melangkah lebih dekat, membuat Karim semakin panik. Suara beratnya kembali terdengar, menggema dalam kepalanya. Apa yang kau cari di sini, wahai pendosa? Ucapan itu menggema di pikirannya, mencabik-cabik sisa keberanian yang ia miliki. Karim ingin menutup telinganya, tapi suara itu terus berulang-ulang, seolah menusuk hingga ke lubuk jiwanya yang paling dalam. Lalu, seperti air bah yang tak terbendung, segala ingatan buruk dalam hidupnya muncul satu persatu. Ia melihat bayangan dirinya menerima suap di balik meja kantornya, tertawa puas saat menipu rekan bisnisnya, dan tanpa rasa bersalah menghitung uang haram yang ia kumpulkan bertahun-tahun. Semua itu kini menjadi beban yang tak tertahankan di pundaknya. Tidak lirihnya. Air mata mulai mengalir deras di pipinya. Ia menggigil, merasa begitu kecil di hadapan kebesaran Allah. Tanpa sadar, Karim menjerit histeris. Ampuni aku, ya Allah. Ampuni aku. Suaranya menggema di pelataran Ka'bah, mengejutkan jamaah di sekelilingnya. Beberapa orang menoleh ke arahnya dengan tatapan bingung dan khawatir. Sebagian mencoba mendekatinya, tetapi Karim terus berteriak, seolah sedang dihantui sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Petugas keamanan Masjidil Haram segera menghampirinya. Haji, tenangkan diri Anda. Salah satu dari mereka berkata lembut, mencoba menenangkan Karim. Namun, Karim terus meratap, wajahnya penuh dengan ketakutan. Matanya liar,
mencari sosok mengerikan yang tadi menatapnya. Namun, makhluk berkepala babi itu kini menghilang. Hanya suara di kepalanya yang masih terus bergema, menegaskan kenyataan yang tak bisa ia elakkan, bahwa ia telah datang ke tanah suci dengan membawa sesuatu yang haram. Di tengah kepanikannya, tubuh Karim mulai melemah. Dadanya naik turun dengan napas yang semakin berat. Dunia di sekelilingnya mulai berputar, suara-suara menjadi samar. Lalu, seketika, semuanya menjadi gelap. Tubuhnya ambruk ke lantai marmer yang dingin, tak sadarkan diri. Jamaah yang melihatnya terkejut, sementara petugas dengan sigap mengangkat tubuhnya, membawa Karim keluar dari pelataran Ka'bah. Namun, bagi Karim, ini baru permulaan dari azab yang sesungguhnya. Karim terbangun dengan napas tersengal di sebuah ruangan kecil dengan dinding putih polos. Kepalanya berdenyut hebat, dan tubuhnya terasa begitu lemas. Samar-samar, ia mendengar suara seseorang berbicara dalam bahasa Arab. Seorang petugas kesehatan Masjidil Haram berdiri di sampingnya, menatapnya dengan wajah penuh perhatian. "Anda pingsan, Haji. Kami membawamu ke sini untuk beristirahat," ujar pria itu dengan lembut. Air mata kembali mengalir di pipinya. "Ya Allah, apakah aku benar-benar tidak diterima?" Lirihnya, suaranya dipenuhi kepasrahan. Ia merasa seperti seorang pengemis yang diusir dari gerbang istana, seorang hamba yang datang dengan penuh harapan tetapi ditolak oleh Sang Maha Kuasa. Jantungnya berdegup semakin kencang, dan rasa takut yang lebih dalam mulai mencengkeram hatinya. Ia mulai memahami bahwa bukan fisiknya yang lelah, melainkan jiwanya yang tertolak oleh kesuciannya tempat ini. Tiba-tiba, ruangan di sekelilingnya terasa semakin sempit. Nafasnya kembali tersengal, dan keringat dingin mulai mengalir deras dari pelipisnya. Dalam kepanikannya, ia melihat bayangan wajah-wajah orang yang pernah ia rugikan. Para buruh yang ia bayar dengan upah yang tak layak, mitra bisnis yang ia tipu, dan keluarga yang ia abaikan demi memperkaya dirinya sendiri. Semua wajah itu kini menatapnya dengan kekecewaan, seakan menuntutnya atas dosa-dosa yang telah ia perbuat. Karim mulai terisak, "Apa yang harus aku lakukan? Aku ingin bertobat." Tangisnya meledak, tetapi suara di kepalanya kembali berbisik, "Kali." Di tengah keputusasaan, Karim menatap ke atas, ke langit-langit ruangan kecil itu, seolah mencari jawaban. "Ya Allah, beri aku kesempatan, beri aku petunjuk." Suaranya hampir tak terdengar. Namun, ia tahu, permohonan itu datang dari tempat paling dalam di hatinya. Kini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar takut. Takut bukan pada kemiskinan, bukan pada kehilangan harta, tetapi pada kemungkinan bahwa ia benar-benar telah ditolak oleh Tuhan. Karim duduk termenung di tepi ranjang, tubuhnya masih gemetar. Hatinya terasa kosong, seolah semua kesombongan dan kebanggaannya telah dicabut paksa dari dirinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang sejati, bukan takut kehilangan harta atau kedudukan, tetapi takut bahwa Allah benar-benar telah menolaknya. Ia menatap kedua telapak tangannya yang bergetar, tangan yang dulu dengan rakus menerima suap dan menumpuk kekayaan haram. "Ya Allah," suaranya lirih, penuh dengan keputusasaan. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya. Ia merasa seperti seseorang yang tenggelam di lautan dosa, terombang-ambing tanpa daya. Dengan langkah lemah, Karim keluar dari ruangan itu dan kembali menuju pelataran Ka'bah. Kerumunan jamaah masih khusyuk dalam doa mereka, seakan tak menyadari badai yang berkecamuk dalam dirinya. Ia berdiri terpaku, menatap Ka'bah dengan mata yang kini dipenuhi penyesalan. "Aku tidak layak di sini," bisiknya. Namun, hatinya bergetar saat mengingat satu hal, Allah Maha Pengampun.
Ia jatuh bersimpuh, menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Dengan suara bergetar, ia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Allah, aku telah berbuat zalim, aku telah menipu, aku telah mengotori rezekiku, tapi Engkau adalah Tuhan yang Maha Penerima Taubat, jangan usir aku dari rumah-Mu. Tangisnya pecah, tanpa peduli pada orang-orang di sekitarnya. Ia tidak lagi berdoa sebagai seorang pria kaya yang angkuh, tetapi sebagai hamba yang benar-benar hina dan tak berdaya. Kali ini, doanya bukan sekadar rangkaian kata yang dihafal, melainkan jeritan tulus dari hati yang hancur. Perlahan, udara di sekelilingnya terasa lebih ringan. Sesak di dadanya berkurang. Untuk pertama kalinya, Karim merasa benar-benar bersujud, bukan dengan tubuhnya, tetapi dengan seluruh jiwanya. Ia tahu, perjalanan taubatnya baru saja dimulai. Saat Karim bangkit dari sujudnya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Beban berat yang selama ini menghimpit dadanya perlahan mulai terangkat. Ia menatap Ka'bah sekali lagi, kali ini bukan dengan rasa bangga atau kesombongan, tetapi dengan hati yang benar-benar tunduk. Ia sadar, haji bukanlah sekadar perjalanan fisik, bukan tentang kemewahan fasilitas atau status sosial, ini adalah perjalanan hati, perjalanan menuju Allah dengan keikhlasan dan kesungguhan. Sejak hari itu, Karim menjalani sisa ibadah hajinya dengan penuh kesadaran. Ia menghindari kemewahan yang sebelumnya ia nikmati dan lebih memilih berbaur dengan jamaah lainnya. Ia melayani mereka yang membutuhkan, berbagi makanan dengan yang kurang mampu, dan mendengar kisah-kisah hidup para jamaah yang datang dari berbagai penjuru dunia. Setiap sujudnya kini penuh dengan tangisan penyesalan dan harapan. Saat pesawat yang membawanya kembali ke tanah air lepas landas, Karim menatap keluar jendela. Makkah semakin jauh di bawah sana, tetapi hatinya tahu, ia tak benar-benar meninggalkan tanah suci. Perjalanan ini telah mengubahnya. Ia kini mengerti bahwa pengampunan Allah bukan hanya tentang datang ke tempat suci, melainkan tentang perubahan sejati dalam diri. Ia telah menghadapi ketakutan terdalamnya, dan kini ia siap menebus kesalahannya. Beberapa bulan setelah kembali ke tanah air, Karim menjual sebagian besar hartanya. Ia mengganti setiap kerugian yang pernah ia sebabkan, mendirikan rumah yatim, dan mengalokasikan hartanya untuk kebaikan. Ia tahu, taubat sejati bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan nyata. Ia bukan lagi pria yang sombong dan serakah seperti dulu. Kini, ia hanyalah seorang hamba yang berharap Allah menerima penyesalannya dan memberi kesempatan kedua. Terima kasih telah mengikuti kisah ini, ujar Karim dalam sebuah wawancara di sebuah masjid, bertahun-tahun setelah peristiwa itu. Semoga kita semua selalu diingatkan bahwa rezeki yang halal adalah berkah, dan harta yang haram hanya akan menjadi beban yang menghancurkan kita. Ia menutup matanya sejenak, lalu berdoa, Ya Allah, terimalah taubat kami, bersihkan hati dan harta kami, dan jadikan kami hamba-Mu yang Engkau ridai. Amin. Terima kasih kepada semua penonton setia channel YouTube ini. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh makna lainnya. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang benar. Amin.